Pemirsa, cinta yang dulu begitu besar sepertinya telah pergi. Bahkan kini cinta itu seolah tak bersisa. Benarkah ini yang terjadi pada Natali dan Suryo Gondo Setiawan? Entahlah ya pemirsa, namun yang pasti saling tuduh dan tuding tak pernah sedikit pun mereda. Dituding sering melakukan kekerasan, Suryo pun membalas dengan menuding Natali menyembunyikan anak-anak dan melakukan pengkhianatan terhadap pernikahan. Lantas apa ya reaksi Natali dengan tuduhan sang suami? Ini dia. Tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat. Sudah 2 bulan lamanya Suryo Gondo berpisah dari kedua anaknya yang kini tinggal bersama Natali Margareta. Selama itu pula Suryo mengaku mencari keberadaan kedua buah hatinya tersebut sampai akhirnya ia menemukan mereka di sebuah sekolah swasta. Suryo ingin mengambil kedua anaknya namun pihak sekolah ternyata menghalang-halanginya. Tak terima dengan perlakuan pihak sekolah, akhirnya Suryo melaporkan kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan ke Polsek Tanah Abang dengan sangkaan menyembunyikan anaknya dan juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Semua sekolah yang saya cari, saya juga menyebutkan bahwa saya adalah ayah, saya bawa surat akte lahir, saya bawa surat nikah, ya, saya bawa surat attendance dari anak saya, sekolah yang JWA. Saya karena mendapatkan laporan bahwa anak saya sekolah di sana, saya mendatangi sekolah tersebut dan saya ditolak oleh kepala sekolahnya. Dan saya juga melaporkan tindakan tidak menyenangkan tersebut karena saya ditolak. Saya sebagai orang tua resmi, ayah, ya, untuk mencari anak saya dihalang-halangi. Jadi saya menganggap ini si Maka Presiden ini menyembunyikan identitas anak saya dan menghalang-halangi saya sebagai orang tua resmi, papanya anak-anak saya, untuk bertemu dengan anak saya. Natali Margareta sendiri pernah berujar kalau yang paling ditakutinya saat ini adalah kalau suaminya mengambil paksa kedua anaknya dari sekolah tempat anak-anaknya belajar. Ya kalau anak-anak saya mau diambil paksa seperti yang dulu, ya kalau kali ini enggak. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia takut kalau anaknya saya ambil di sekolahan. Ya saya rasa ini lucu ya. Saya sebagai orang tuanya, saya masih papanya kok. Saya punya hak, setiap hak untuk menemui anak saya dan mengambil anak saya. Natali beralasan kalau ia memang sengaja menjauhkan anak-anaknya dari jangkauan ayahnya agar anak-anak tersebut tidak ikut menerima kekerasan dari sang ayah. Natali menuding Suryo kerap melontarkan kata-kata kasar dan caci maki kepada anak-anaknya. Dalam konflik rumah tangga Natali dan Suryo ternyata melahirkan banyak sekali isu tak sedap, diantaranya isu tentang perselingkuhan. Anehnya baik Natali maupun Suryo menuding pihak lain yang telah berselingkuh. Suryo melancarkan tuduhan kalau Natali telah berselingkuh dengan laki-laki berinisial R yang tak lain adalah mantan suami Yeni Rahman. Suryo bahkan sudah melaporkan Natali dan sosok pria berinisial R itu ke Polsek Tanah Abang dengan sangkaan perselingkuhan. Ya, saya dengar begitu, mantan suami Yeni Rahman. Bukti-bukti saya sudah cukup akurat dan apa aja itu. Sebenarnya kalau dari kabar itu kan sudah banyak, namun saya melakukan sendiri investigasi mandiri untuk itu. Saya ada menemukan kalau dia pakai mobilnya si Robert ini, Robert itu Yudo Wahyo, mobil Porsche Cayenne, ya, di Mall Taman Anggrek. Indikasi awal, setelah itu mereka mencari sekolah untuk anak-anak saya. Bertiga dengan sekretarisnya dia yang namanya Helni, dan itu saya ada terekam semua di kamera ya, setelah saya melakukan investigasi mandiri dan udah semua statement ini sudah ada di laporan saya yang untuk perbuatan pasal 284 ini. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti, engkau pergi dengan janji. Namun Natali santai saja menanggapi tuduhan suaminya itu. Ia secara terus terang mengenal sosok berinisial R tersebut karena dia adalah teman lama ayahnya. Bukan itu saja, Natali juga mengaku menjalin bisnis dengan kedua anak R. Ya betul, namanya Reni dan Roberta. Jadi itu adalah anak dari Bapak Haji Robert, itu adalah teman baik papa saya. Yang rekan bisnis saya yang anaknya. Itu. Jadi iya, namanya Roberta sama Reni. Jadi pulau pribadinya si Robert dulu sebelum diambil sama pihak lain lah, ya. Tidur di situ di kursi malas segala macam, ya, masuk di dalam kamar 2 jam, ya, untuk 2 orang dewasa, yang satu masih
menikah, dan satunya nggak tahu duda atau masih punya istri, saya juga nggak tahu, saya nggak peduli, ya kan. Tetapi mereka 2 orang dewasa di dalam kamar di pulau pribadi, ya tolong disimpulkan sendirilah. Nggak apa-apa, kalau saya sih akan lebih baik kita buktikan saja, karena ini kan memang sudah masuk ke ranah hukum, saya juga sudah dilaporkan ke Polda. Jadi buat saya lebih baik itu dibuktikan saja gitu, apakah benar seperti itu gitu, ataukah memang ini hanya fitnah. Suryo mengaku tidak asal bicara dan asal menuduh karena merasa punya bukti kuat soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Natalie. Suryo juga merasa punya saksi kunci, yaitu perempuan bernama Siti Amelia yang katanya pernah menjadi manajernya Natalie. Ya karena bukti-bukti saya punya udah cukup kuat, termasuk Amel segala macam itu mantan dia punya manajer, mengatakan perkenalannya di mana, ya kan, kapan, segala macam. Ya saya rasa itu udah lagi proses di kepolisian lah. Ya kebetulan ini orang mengaku-ngaku asisten saya. Dia pun tuh senang motret-motret, terus mau tahu sekali tentang kehidupan saya dan teman-teman saya, dan akhirnya setiap teman-teman saya juga merasa dirugikan sebenarnya. Tapi ya akhirnya saya cuman sempet kenal orang ini, Amel ini 3 bulan. Ya, jadi selama 3 bulan ini dia sudah cukup bisa menghancurkan hidup saya gitu ya. Natalie mengaku kenal dengan sosok NM, namun membantah pernah menjadikan SM sebagai manajernya. Bukan itu saja, Natalie ternyata mengantongi surat pernyataan dari SM yang berjanji tidak akan menjelek-jelekan lagi Natalie lewat media. Bagi Natalie, surat pernyataan ini menjadi bukti kalau SM hanya mengarang cerita untuk menghancurkan nama baiknya. Jika SM melanggar janjinya, Natalie tak segan-segan untuk menyeret SM ke polisi. Tapi Amel ini menggunakan nama saya gitu, bahwa Natalie ini sekarang lagi terpuruk, nggak punya uang, suaminya nggak kerja, jadi Natalie ini perlu uang gitu. Jadi sebenarnya kasihan teman-teman saya. Dan akhirnya saya buat surat pernyataan, dan di sini dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menjelek-jelekan saya, dia tidak akan lagi memfitnah saya karena jatuhnya sudah fitnah. Saya sungguh tidak main-main dengan hal ini karena ini menyangkut pencemaran nama baik. Saya selama ini begitu baik, begitu menjaga nama baik saya karena saya juga punya bisnis yang melibatkan banyak orang, tapi ya kena orang-orang kayak gini ini kan ya lumayan terganggu hidup saya gitu. Jadi saya perlu meluruskan beberapa hal. Natalie menantang Suryo untuk membuktikan di pengadilan soal tudingan perselingkuhan yang dilontarkannya. Tidak hanya yakin kalau dirinya bersih dari perselingkuhan, Natalie juga balik menuding justru Suryo lah yang telah berlaku tidak setia alias punya wanita idaman lain. Kehadiran wanita lain itu tidak pernah akan saya jadikan isu. Cuman itu hanya untuk meyakinkan saya bahwa kamu ternyata sudah tidak mencintai saya lagi. Tidak hanya sebatas ucapan saja, Natalie mengaku punya bukti perselingkuhan Suryo dalam bentuk rekaman video. Dalam rekaman yang ditunjukkan Natalie terlihat kalau Suryo menjemput seorang perempuan di Bandara Soekarno-Hatta. Suryo juga tertangkap kamera bersama perempuan tersebut di sebuah restoran. Pertikaian antara Natalie dengan Suryo nampaknya akan berlangsung kian sengit, apalagi jika laporan-laporan mereka ke polisi sudah diproses dan disidangkan. Tidak hanya saling melaporkan secara pidana, baik Natalie maupun Suryo juga sudah melayangkan gugatan cerai. Natalie mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara Suryo mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelum pengadilan digelar, tentu belum terlihat siapa di antara Natalie dan Suryo yang bersalah. Namanya sekarang semuanya lagi mencari pembenaran diri ya gitu. Terus kemudian saya juga ya kayak seperti pemberitaan-pemberitaan yang tidak baik gitu kan, juga ya seperti membunuh karakter saya gitu sebagai seorang ibu gitu kan, seakan-akan saya bagaimana terhadap anak-anak saya. Tapi saya yakin gitu bahwa selama ini apa yang saya lakukan benar. Rasanya sih banyak kurangnya karena biasanya kan sosok dulu itu ya nambah semangat pastinya kan, karena laki-laki orang udah tahu al-el dul gitu.